Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabatku terkasih di dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya Eva Melisa dalam program kesayangan kita semua, Cerita Iman Monsinyur Gabriel Manik. Dalam program Cerita Iman kita akan mendengarkan berbagai banyak pengalaman iman yang pastinya sungguh sangat luar biasa yang akan dibagikan oleh sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manik. Untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, kita akan mendengarkan bersama-sama sharing iman dari sahabat Maria Crescentia dari SNGM Surabaya. Sahabatku terkasih, sebelum kita mendengarkan sharing iman dari sahabat Maria, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami terima setiap hari. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami boleh mengalami pertobatan, menyadari akan kesalahan dan kelalaian kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga oleh terang Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti dan menghayati akan firman dan sharing iman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Inilah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, sahabat Monsinyur Gabriel Manik yang terkasih, dimanapun kalian berada. Puji syukur dan terima kasih bahwa hari ini saya diberi kesempatan untuk boleh membagikan cinta kasih Tuhan dan segala kebaikan-kebaikannya yang telah saya alami selama ini lewat program Cerita Iman di SMGM Channel. Awal mula saya menjadi Katolik karena saya ingin sekolah di sekolah Katolik yang notabene terkenal kalau sekolah Katolik itu kualitas dan mutunya sangat baik. Selain itu, sekolah Katolik itu selalu menjadi sekolah-sekolah favorit. Alasan kedua yaitu saya senang dan kagum akan keindahan, kemegahan, dan suasana ketenangan di gereja Katolik. Hal-hal itu yang membuat saya ingin menjadi Katolik, yang motivasinya hanyalah motivasi secara lahiriah saja. Pada saat kelas 6 SD, saya diajak oleh sepupu saya untuk mengikuti katekumen. Saya ikut karena saya punya keinginan-keinginan yang sudah saya ceritakan tadi. Dengan harapan, kalau nanti saya lulus SD, saya sudah dibaptis dan saya bisa masuk sekolah Katolik dengan mudah dan biaya ringan. Namun harapan saya itu tidak terpenuhi, karena pada saat saya lulus SD, saya belum boleh dibaptis. Karena syarat untuk dibaptis, saya harus mengikuti paling sedikit 53 pertemuan kelas katekumen. Pada saat itu saya masih sering bolosan. Jadi akhirnya katekumen itu saya tempuh dalam 3 tahun. Kira-kira saya mau naik kelas 3 SMP, baru saya boleh dibaptis. Jadi mulai saya menjadi Katolik hingga saya dewasa, kehidupan rohani saya itu datar-datar saja. Saya menjalankan iman saya, mempertanggungjawabkan iman saya hanya rutinitas ke gereja 1 minggu sekali
yang kadang-kadang juga masih membolos. Hingga suatu saat saya merasa hidup saya ini kok membosankan, kering, dan saya bertanya dalam hati saya, apa sih tujuan hidup saya? Apa sih yang saya mau cari dalam hidup ini? Mulai timbul rasa khawatir dan takut. Seandainya tiba-tiba Tuhan memanggil saya, apa yang sudah saya lakukan? Kok rasanya saya belum berbuat apa-apa? Dan seandainya kalau saya mati, siapa yang mendoakan saya? Karena saya tidak punya satupun keluarga yang Katolik. Kakak-kakak saya, papa mama saya, semuanya non-Katolik. Belum lagi kalau saya melihat di adijasa, rumah duka, bila ada orang yang meninggal, pada saat tutup peti hingga pemakaman itu, yang memimpin ibadat dan mendoakan itu hanya satu orang staf dari biro jasa kematian saja, tanpa ada romo atau pastor yang memimpin ibadatnya, tanpa ada teman-teman yang menghadirinya atau saudara-saudara yang datang untuk mendoakannya. Dan bagi saya ini sangat ngenes. Ngenes itu artinya memprihatinkan. Dan saya berpikir, kelak kalau saya mati, saya nggak mau seperti itu. Lah, kalau saya nggak mau seperti itu, saya harus bagaimana? Saya harus punya komunitas. Dulunya saya adalah tipe orang yang malas kalau diminta untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi apapun, baik itu di sekolah, di lingkungan, di tempat kerja. Apalagi harus mengurusi banyak orang dengan berbeda-beda karakter. Rasanya kok ribet dan repot. Selain itu saya berpikir mengurus diri sendiri saja saya masih belum sempurna, apalagi saya harus mengurus banyak orang. Enggak deh, saya mau ikut dalam organisasi atau kegiatan-kegiatan sosial kelak nanti pada saat saya sudah menganggur dan saya sudah sempurna. Kapan itu? Saya mulai bertanya. Rasanya sampai mati pun itu tidak akan terjadi bila saya tidak memulainya dari sekarang. Bermula dari ketakutan-ketakutan inilah ada dorongan dari hati saya mulai untuk mencari. Saya mulai mencari, mengikuti semua kegiatan-kegiatan seminar rohani, kebangunan rohani Katolik, bahkan sekolah evangelisasi pribadi saya ikuti. Namun saya masih merasa belum puas dan masih ada yang kurang dalam diri saya. Yang saya lakukan ini hanya searah, yaitu mencari, menemukan, menerima tanpa saya memberi atau melakukan sesuatu untuk sesama. Saya mau aktif. Saya harus memulainya dari mana? Akhirnya saya berpikir saya harus mendaftar dulu dalam lingkungan. Karena sekian tahun saya menjadi Katolik, saya tidak pernah terdaftar dalam lingkungan saya. Akhirnya setelah saya mendaftar, saya mengikuti kegiatan-kegiatan doa rutin dan saya mulai aktif dari lingkungan, wilayah hingga paroki. Tapi saya masih kurang. Saya merasa saya harus punya komunitas. Kira-kira komunitas apa yang cocok dan tepat bagi saya, yang saya bisa mengembangkan diri saya untuk kemuliaan Tuhan. Hingga suatu ketika saya diajak oleh Pak Ketua Umum, Pak Luki, untuk bergabung di
komunitas SMGM yang akan dia dirikan, dan saya ditodong untuk menjadi sekretaris. Awalnya saya ragu, tapi karena desakan beliau dan saya tidak diberi kesempatan untuk berpikir lama, saya cukup menjawab iya atau tidak. Untuk urusan-urusan lain itu nanti akan dibicarakan. Karena pada waktu itu saya juga pengen punya komunitas, akhirnya saya jawab iya. Meski jujur saya nggak tahu itu siapa Monsinyur Gabriel Manik, siapa itu Suster Anfrida, siapa itu Suster PRR, Larantuka itu di mana, kegiatan-kegiatan SMGM ini nantinya akan bagaimana. Saya betul-betul nol dan tidak tahu apa-apa. Modal saya cuma satu, saya pengen melayani dan terlibat dalam komunitas. Saya yakin saya boleh bergabung di SMGM ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan sendirilah yang telah memanggil dan memilihkan komunitas yang terbaik bagi saya dalam proses pencarian saya ini. Tuhan tahu niat baik saya dan Tuhan tahu kerinduan-kerinduan saya. Dalam proses pencarian ini, saya menemukan ayat emas yang menjadi rema dalam hidup saya sampai saat ini, yaitu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini sungguh-sungguh menyentuh dan memotivasi saya, membuka hati dan pikiran saya untuk terus mencari kerajaan Allah. Apa sih itu kerajaan Allah? Dan apa itu sih kebenaran-kebenarannya? Selama ini yang saya lakukan hanyalah mencari kerajaan-kerajaan saya sendiri. Apa yang menyenangkan, yang membuat saya senang, bukan menyenangkan Tuhan atau menyenangkan sesama. Selama ini yang saya pikirkan hanyalah kebenaran-kebenaran saya sendiri, bukan kebenaran-kebenaran yang berasal dari Tuhan. Saya mulai belajar menomorsatukan Tuhan dan menjalankan kebenaran-kebenaran Tuhan yang Tuhan ajarkan. Terus belajar untuk mau taat dan setia, meski tidak gampang dan sering jatuh bangun karena kelemahan-kelemahan saya. Namun proses penempahan saya ini tidak sia-sia. Buah dari saya mau diproses dan taat menjalaninya, banyak sekali yang Tuhan tambahkan dalam hidup saya yang tidak pernah saya memintanya secara khusus sebelumnya. Saya membayangkan bahwa semua ini boleh saya dapatkan. Jadi begitu saya menerapkan ayat yang menjadi favorit saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat ini memang benar. Tuhan menambahkan banyak sekali hal dalam hidup saya begitu saya mau mencari kerajaannya dan mencari kebenaran-kebenarannya. Dulu hanya seorang diri saya yang Katolik dalam keluarga. Sekarang Tuhan tambahkan saudara-saudara saya dan keponakan-keponakan saya sudah menjadi Katolik. Jadi saya tidak akan pernah takut lagi bila suatu saat saya meninggal, tak ada orang yang mengurusnya. Dulu saya khawatir tidak ada teman-teman yang mendoakan saya ketika saya meninggal. Sekarang Tuhan memberi saya tidak hanya teman, tapi sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manik yang sangat banyak dan ada di mana-mana. Dan saya yakin mereka selalu siap mendoakan saya. Dulu saya tidak mengenal pastor, romo, suster, bruder. Sekarang saya kenal banyak
romo, pastor, suster, bruder di SMGM ini, yang saya yakin bahwa mereka pun akan selalu menolong dan mendoakan saya. Dulu saya tidak mengerti apa itu ordo, apa itu kongregasi. Sekarang saya mengerti dan saya memahaminya. Dulu saya tidak tahu Larantuka, Dili, Kupang, Atambua, dan lain-lain itu di mana. Sekarang saya tahu dan beberapa tempat malah saya sudah kunjungi. Semua ini saya dapatkan karena saya bergabung dalam SMGM. Ini semua karena kemurahan-kemurahan Tuhan yang sudah memberikannya kepada saya. Karena saya mau mencari kerajaannya dan segala kebenaran-kebenarannya. Banyak hal yang saya bisa belajar dan gali lewat komunitas SMGM. Dan Tuhan tidak hanya menambahkan, namun menyempurnakan hal-hal yang kurang pada diri saya. Karakter-karakter buruk saya, kelemahan-kelemahan saya, Tuhan sempurnakan. Motivasi pelayanan saya yang dulunya tidak benar, semakin hari semakin Tuhan murnikan dan Tuhan tambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua cinta dan kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Semoga aku boleh semakin dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hatiku, jiwaku, pikiranku, hingga aku semakin layak di hadapan-Mu. Jadi, sahabat-sahabat semua, jangan pernah ragu atau takut tidak mampu untuk melayani. Jangan juga bilang tidak ada waktu untuk melayani. Karena waktu yang ada sekarang ini semua adalah milik Tuhan. Dan jika Tuhan berkehendak untuk mengambilnya saat ini, kita pun tidak bisa apa-apa. Dan jangan juga bilang nunggu sempurna baru mau melayani. Tapi mulailah dengan punya niat mau melayani terlebih dahulu. Maka Tuhan akan menyempurnakan kekurangan-kekuranganmu dan Tuhan akan selalu menambahkan berkat-berkat-Mu. Semangat dan kobarkan terus semangat untuk melayani. Jangan pernah padam api cinta kasih-Mu kepada Tuhan. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, terima kasih untuk sharing iman hari ini, dan semoga sharing ini menguatkan iman kami, semakin membuat kami percaya dan yakin akan penyelenggaraanmu di dalam setiap pergumulan hidup kami. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sharing iman kita pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat Maria Crescentia, dan terima kasih juga kepada kita semua yang selalu setia menyaksikan program Cerita Iman. Mari kita selalu dukung SMGM Channel dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kobarkan terus semangat kasih. SMGM melayani dengan sepenuh hati.
selamat